Silakan duduk, saudara yang diberkati Tuhan. Malam ini adalah malam sukacita kita semua tentunya. Tidak ada yang melewatkan malam ini begitu biasa-biasa. Saya tahu bahwa dunia melewatkan pukul 12:00 itu dengan berbagai cara. Dari seluruh belahan dunia ini telah mempersiapkan banyak cara untuk melepaskan tahun 2023 ini. Tapi kita bersyukur malam ini ada malam di mana kita boleh jumpa dengan Tuhan secara pribadi, menikmati berkat Tuhan, ya. Yang malam ini kita telah nikmati dan sedang nikmati. Saya tahu kehadirannya malam ini ada di tengah-tengah kita, memberikan kekuatan, memberi kepastian, dan melepaskan janji di antara kita. Bahwa nak, tinggalkanlah tahun 2023. Yang walaupun saya tahu akan ada banyak penyesalan, ya, melepaskan tahun 2023. Dan ada banyak cara orang melepaskan, karena konon kata dunia, melepaskan pergantian tahun itu adalah momentum yang akan menentukan nasibmu ke depan. Tapi bagi kita, nasib kita, ya, bukan ditentukan oleh cara dunia, tapi nasib kita ditentukan oleh tangan Tuhan yang hari ini kita cari di tempat ini. Oleh sebab itu, sungguh luar biasa. Malam ini adalah malam anugerah, dan tadi pagi, ya, kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat ajaib sekali, ya. Membekali kita melepaskan tahun 2023 dan memberikan posisi kuda-kuda yang benar, ya, memasuki tahun 2024. Karena ketika kita tidak memiliki kuda-kuda yang baik, saudara, kita ini seperti mau starting, ya, mau start di tahun pukul 12:00 itu adalah semua ambil ancang-ancang. Seorang pelari dia akan membuat sebuah cara yang baik sekali, bertumpu pada posisi yang sebenarnya, sehingga ketika mendengar suling atau mendengar bunyi aba-aba untuk mulai start, maka dia akan melakukan starting begitu baik, karena starting itu adalah menentukan, saudara, ya, menentukan segala sesuatu, baik itu perlombaan, ya, dengan motor, dengan mobil, ya, dan apalagi perlombaan secara rohani. Oleh sebab itu malam ini, ya, malam anugerah bagi kita semua, dan Tuhan sudah bicara, ya, sejak tanggal 25, sejak Natal, ya, di antara Natal, ya, kita sudah melakukan doa dan puasa, dan malam ini yaitu adalah malam di mana kita mau mendengar, ya, apa yang telah Tuhan firmankan, ya, ketika kita mencari, ya, Tuhan sejak tanggal 25 terus sampai dengan saat ini, ya. Oleh sebab itu tadi pagi sekali lagi kita sudah mendapatkan sebuah aba-aba dan posisi yang baik, dan malam ini adalah peneguhannya bagi kita. Saya malam ini memberi tema, silakan di-slide-kan. Ya, khotbah pada malam hari ini sesuai dengan flyer yang telah dibagikan di antara kita, ya, yaitu adalah hujan awal dan hujan akhir, ya. Hujan awal dan hujan akhir, ya, puji Tuhan. Tema ini yang akan kita dengarkan malam hari ini, ya, berdasarkan peneguhan-peneguhan kita mencari Tuhan, ya, dalam beberapa hari ini, yaitu terdapat di dalam Yoel pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23. Bagi yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitab saudara, atau melalui tab saudara, atau melalui slide yang telah tersedia. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah,
karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Luar biasa, sekali lagi saya baca untuk kita. Saya berkali-kali membaca ini untuk mendapatkan rema Tuhan. Engkau bicara tentang apa pada ayat ini? Hai Bani Sion, hai kita semua, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan apa itu? Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jemaat yang berbahagia, dalam musim pergantian tahun ini ya, Tuhan membawa kita untuk bagaimana kita bisa menerima berkat hujan awal dan hujan akhir ya, yang ditulis di dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23. Tadi pagi kita telah dipersiapkan dengan satu pengalaman, satu pelajaran rohani yang baik dari seorang hamba Tuhan, bagaimana seorang Raja Daud ketika memasuki pergantian tahun ya. Tadi pagi sudah jelas bahwa Daud, kelebihan Daud adalah yaitu Daud menginstruksikan ya kepada pasukannya untuk berperang ketika masuk pergantian tahun. Tetapi satu cara yang dilakukan oleh Daud yang menjadi perenungan kita, bahwa Daud dia tidak maju di dalam medan peperangan, sehingga itulah yang membuat sejarah berubah dari Daud. Tapi malam hari ini ya, kita terus dibawa oleh Tuhan untuk mengerti tentang arti daripada hujan awal dan hujan akhir. Karena sesungguhnya dari hujan awal dan hujan akhir inilah ya, ada pujian, ada sukacita. Tetapi banyak juga ketika hujan awal, hujan akhir juga bisa mendatangkan yaitu satu malapetaka. Kita tahu bersama ketika kita bicara hujan ini yaitu adalah berkat Tuhan yang Tuhan turunkan ya. Hujan itu bisa terjadi karena ada musim ya. Ada musim di mana musim itu adalah musim yang telah ya, musim itu ada musim panas, musim dingin ya. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Israel punya dua ya, yaitu di mana hujan awal yaitu adalah di mana saat itu adalah saat untuk menanam ya, saat untuk mempersiapkan taburan ya. Biasanya itu di bulan September, Oktober dan seterusnya ya. Ini adalah sebuah musim yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan bicara musim saudara, yang pasti ada musim ya, musim telah ditentukan oleh Tuhan. Ada musim hujan, ada musim kemarau atau musim panas ya. Kenapa demikian? Karena dunia telah diatur oleh Tuhan. Mazmur 74 ayat 17 di sana memberitahu bahwa segala sesuatunya ya, musim itu ditentukan oleh Tuhan. Mazmur 74 ayat 17. Kita akan lihat di sana, sehingga hari ini ya, ketika kita mendapatkan pesan hujan awal dan hujan akhir, kita bisa mengerti bahwa semua itu adalah ketetapan Tuhan. Kita dasari dengan Mazmur 74 ayatnya yang ke-17. Silakan tolong di slide kan. Mazmur 74. Multimedia tolong dibantu di slide kan. Mazmur 74. Ayatnya yang ke-17. Karena di sini kita bisa melihat bahwa ternyata segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 17 berkata begini,
Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Amin. Malam ini di tengah kita, di tengah jemaat, ada kabar sukacita bahwa musim yang ditentukan oleh Tuhan di antara kita, ya, yaitu musim awal dan musim akhir. Musim apa itu? Yaitu musim hujan. Musim hujan, hujan awal dan hujan akhir. Ya, yang akan kita terima malam hari ini, yaitu adalah ketetapan Tuhan, di mana Tuhan telah menetapkan batas bumi, sehingga kemarau dan musim hujan Tuhan yang membuatnya. Luar biasa, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, semua pergantian musim setiap tahun itu ditetapkan juga oleh Tuhan. Kejadian 8 ayat 22. Ini sebagai dasar untuk memperlengkapi kita bahwa ketika kita akan memasuki musim yang baru, itu ada dasarnya, saudara. Hujan bukan sekedar hujan, walaupun hari ini ada teknologi untuk membuat hujan, tetapi itu sifatnya adalah hanya sementara. Tetapi musim yang ditetapkan oleh Tuhan, pergantian musim, itu bisa mendatangkan berkat bagi kita. Ya, Kejadian 8 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Kejadian 8 ayatnya yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sekali lagi, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wow, hari ini ya, selama bumi masih ada bumi ya, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Tanya di kiri kanan saudara, menabur atau menuai? Haleluya. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, musim itu adalah musim yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Ya, musim dingin dan musim panas itu adalah ditetapkan oleh Tuhan. Ada belahan bumi ya yang memiliki musim dingin, ada sebagian belahan bumi yang memiliki musim panas. Begitu juga musim kemarau dan musim hujan, begitu juga siang dan malam. Negara kita adalah negara tropis yang luar biasa ya, memiliki musim yang tengah-tengah, tidak panas sekali dan tidak dingin sekali. Ya, hari ini saudara-saudara kita ya, yang di belahan dunia yang musim dingin luar biasa. Musim dinginnya bisa dibawa ya 10 derajat, itu seperti apa kita belum pernah hidup, tapi di sini ada putri punya pengalaman kalau hidup di musim di bawah 10 derajat itu saudara, pakaiannya beda dengan pakaian saudara ya. Begitu juga ya kalau di musim panas seperti apa ya. Begitu banyak ya hal-hal yang terjadi. Lalu musim apa yang kita terima malam ini Pak Gembala? Malam ini kita akan terima yaitu musim hujan. Hujan berkat kan tercurah. Loh. Terus sama-sama hujan berkat. Amin. Itu yang haleluya. Itu baru menetes tadi. Ada sukacita, baru menetes. Ulang satu kali lagi. Hujan berkat kan itu yang amin. Amin.
Semua berkat itu dari sorga, yang diberi oleh penebus kita Yesus Kristus namanya. Hujan berkat. Amin. Itu yang kami perlu. Kalau boleh saya ganti, sudah tercurah berkat-Mu. Maksudnya menetes itu benar, bukan Bapak ganti karena itu tidak benar, bukan begitu maksud Bapak. Tapi kita, saudara pingin menetes atau tercurah? Haleluya, menetes sudah toh? Sudah. Selama 2023 itu menetesnya itu luar biasa. Yang bisa menghapus air mata. Ya, bagaimana mungkin tiba-tiba ya tukang tagih datang mau bayar dengan apa, tiba-tiba dapat telepon, ini ada berkat Sadiki. Itu menetes, saudara. Karena apa? Di tengah-tengah menetes air mata ada menetes berkat. Amin. Apalagi kalau iman saudara dan saya tercurah, oh ampun, basah itu dia. Haleluya. Mana slide saya, ini dia. Sudah dapat lihat slide ini dia. Coba slide-nya. Nah, bukan judul. Iya. Hujan awal dan hujan akhir berapa M ini? Tunggu, jangan dulu curiga kalau bilang M. Ada 3 M ini dia. Ada M apa ini dia, saudara-saudara ya. Hujan awal dan hujan akhir. Malam ini Tuhan mengajar kita ada 3 hal yang harus kita renungkan bersama. Ya. Nah, saudara, hujan awal dan hujan akhir ya. Ya, yang ajaibnya di dalam bacaan kita malam ini di dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23. Perhatikan, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, perhatikan ini koma, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Perhatikan bagian akhir bilang begini, hujan yang akan kita terima yaitu adalah hujan pada awal dan hujan pada akhir. Yaitu adalah gabungan hujan awal dan hujan akhir. Itulah musim kita hari ini. Itulah musim yang akan kita lewati di tahun 2024. Bahwa musim gabungan daripada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal yaitu adalah dibutuhkan oleh petani untuk supaya tanamannya itu bisa disemaikan dan bisa bertumbuh. Dan hujan akhir diperlukannya juga untuk tanaman itu sehingga berbuah dengan lebat, sehingga masuk pada musim panen, yaitu adalah musim sukacita besar, saudara. Sehingga gabungan daripada musim awal dan musim akhir, inilah saudara yang akan kita masuki di 2024. Ya, tentunya yang kita bicara malam hari ini, ya ketika kita bicara berkat Tuhan, kita jangan tertuju hanya pada satu item daripada berkat Tuhan, ya, yaitu berkat Tuhan itu hanya bicara uang, tapi berkat Tuhan itu bicara begitu banyak di hidup kita ini. Kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Kita bersyukur saudara, jemaat ini ya, keluarga kita semua terpelihara ya dalam lindungan Tuhan. Ketika mengalami masa-masa goncangan, kita terus terpelihara oleh Tuhan. Saudara, bagaimana ya supaya ya hujan awal dan hujan akhir ini menjadi bergabung menjadi double. Ya, jawabannya yaitu sangat jelas. Pada ayat 24, Yoel pasal 2 ayat 24. Ya. Slide yang kedua sampai dengan ayat yang 26. Slide yang kedua. Iya. Yoel pasal 2 ayat 24, begini firman Tuhan. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Katakan amin. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu
tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar akan kukirim di antara kamu. Amin. Itulah berkat daripada gabungan, ya, gabungan hujan awal dan gabungan hujan akhir. Karena hujan awal itu adalah merupakan berkat yang sangat besar. Hujan akhir juga itu adalah berkat yang besar. Tetapi ketika dua musim ini digabung, ya, dan Tuhan mencurahkan berkatnya itu luar biasa. Makanya kesaksian yang ditulis oleh Yoel ini adalah luar biasa. Karena ketika kita menggabungkan, ya, dua musim ini, itu menjadi berkat yang besar, ya. Bahwa ternyata di sini aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim di antara kamu. 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah mempermalukan kamu dengan ajaib. Memperlakukan kamu dengan ajaib. Saudara yang kekasih, ini adalah merupakan berita kabar baik di antara kita, ya. Karena ketika berkat itu ada di antara kita, ya. Mungkin hari-hari ini di tahun 2023 kita mengalami banyak tekanan, ya. Kita mengalami banyak persoalan, kita banyak mengalami problem. Kita berada di garis paling bawah, ya. Kita banyak melewati tantangan ujian sebagaimana firman Tuhan tadi pagi memberikan fondasi bagi kita. Tapi kabar baiknya malam ini, musim itu akan berlalu. Ya, musim itu akan berlalu. Tuhan mengganti dengan musim yang baru, yaitu gabungan musim awal dan musim akhir digabung menjadi berkat besar di antara kita. Saudara, oleh sebab itu saya merangkumnya, ya, berkat hujan awal dan hujan akhir itu dalam 3M. M yang pertama, yaitu adalah Ulangan 11 ayatnya yang ke-13. Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-13. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Itu adalah bagian pertama kita, sehingga bagaimana, ya, apa yang menyebabkan sehingga hujan awal itu bisa terjadi. Ulangan 11 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14, maka ia akan memberikan apa? Hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Luar biasa. Wow. Yang pertama, kalau kita ingin meraih berkat double porsi, ya, berkat musim awal, ya, hujan awal dan hujan akhir, ya, yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Bahwa di ayatnya yang ke-14 berkata begini, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu, dan seterusnya. Syaratnya ayat 13 tadi, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Berapa banyak kita mau ingin berkat double porsi? Amin. Syaratnya yaitu cuman satu. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu. Perintah apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saya tahu pesan ini adalah pesan yang sudah sering kita dengar. Tahun 2023 ini kita telah melakukan banyak hal. Kita akan menyaksikan kaleidoskop nanti setelah khotbah, di mana kita bisa merewind apa yang kita kerjakan. Kita adalah satu generasi yang tidak ingin mencari popularitas dari media sosial. Karena bagi kita lebih baik dikenal sorga daripada dikenal dunia. Gereja ini berbeda cara melayaninya. Kita biar tidak dikenal oleh dunia. Karena hari ini lagi tren popularitas itu didapat dari medsos. Kita mengejar hit, mengejar follower dan lain sebagainya. Saya berpikir, Tuhan, apa artinya saya mengejar follower dan mengejar hit? Itu artinya baik. Bukan mengejar follower, mengejar hit itu tidak baik. Bukan begitu maksud Pak Gembala, bukan. Itu baik. Tapi bagi saya ingin mengejar yang namanya kerinduan Tuhan bagi hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Ku ingin terus Tuhan dekat dan diam di hadirat. Ku ingin terus Tuhan mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di hidupku. Oleh sebab itu pengabdian kita adalah pengabdian yang tulus, pengabdian yang murni. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang kita musuhi? Bagaimana mungkin kita bisa memberi maaf kepada orang yang kita benci? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kasih sayang kepada orang musuh kita? Tapi itulah perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, kata Tuhan. Makanya kasihilah musuhmu dulu, baru kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan dulu, sama seperti mengasihi musuh kita. Berikan ketika engkau datang di penjara menemui orang di penjara kekurangan, itu sama dengan menjumpai Tuhan. Sebuah pelayanan yang bergaya ajaib menurut saya. Yang radikal, saya juga heran. Saudara, pasukan Tuhan, jemaat Tuhan, yang gila-gilaan juga. Gila-gilaan dengan Tuhan maksudnya. Karena setiap kali kita bikin proyek, kita teruji di akhir 2023 ini, puji Tuhan. Semua dapur berasap toh. Nanti angkat tangan kalau yang nyanda berasap. Haleluya. Kita harus pertama harus jemaat dulu. Saya instruksikan kalau bikin gerakan harus jemaat dulu. Tolong lapor Jangan ada sampai jemaat yang tidak terlayani. Atau yang tidak berasap. Mari yang lain asap setelah lalu besar dapat lihat. Tolong itu asap besar lain berbahagia di sebelah. Haleluya. Dan itu luar biasa terjadi. Tanya bendahara kas berapa? Kas kosong Pak Gembala. Wah, lalu kita mau bikin proyek ini, mau berbagi ini. Keajaiban Tuhan luar biasa terjadi. Saya tahu ini adalah anugerah daripada Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu saudara, saya tahu 2024 akan lebih besar lagi bagi saudara. Berkat itu akan Tuhan curahkan lebih besar lagi dari tahun 2023. Itu M pertama. Saudara senyum, M pertama. Atau kalau diputar 1M, M1. Haleluya. Kita masuk di pada M yang kedua atau 2M. Saudara senyum-senyum, ini dia. Gitu. Ada yang mau cair, ini dia dapat lihat. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayatnya yang ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu.
Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Luar biasa. Apa M yang kedua, saudara-saudara? Bicara keluarga. Kalau bicara keluarga, itu bicara apa? Bangunlah mesbah keluarga. Amin. Tahun 2024 ya, M yang kedua, Tuhan menginginkan gereja kita, jemaat ini, pasukan Tuhan, tingkatkanlah yaitu mesbah keluarga. Mesbah keluarga ini adalah kunci di mana berkat itu akan mengalir. Ya, mulai dari kepala terus turun ke janggut, melelehnya terus ke bawah. Mari tahun 2024 yang akan kita masuki beberapa jam ke depannya lagi. Mari Tuhan bicara M yang kedua ini. Nah, bangunlah mesbah keluarga. Mungkin di tahun 2023 kita banyak bolong di situ. Sehingga ada pergumulan-pergumulan ya di tengah-tengah keluarga antara anak dan orang tua, mama, papa, mama, anak-anak. Ya kita sadari itu. Makanya Tuhan mengingatkan bangunlah mesbah. Karena kunci berkat ya di dalam keluarga yaitu adalah bangun mesbah. Mesbah bicara apa? Mesbah yaitu bicara persekutuan. Mesbah bicara kesepakatan. Mesbah bicara unity. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Maka di situ Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan. Mesbah itu penting. Sangat jelas di sini ketika kita bagaimana harus membangun mesbah. Ya, di dalam keluarga kita. Karena dikatakan begini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda ya pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Kita orang tua punya tugas dan tanggung jawab untuk mengajar anak-anak kita, membicarakannya, membicarakan apa, mengajar apa, mengajar tentang yang di atas sebelumnya, mengajar tentang M1 tadi, ya, yaitu mengajar berharap bersandar, ya, hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kita, itu tugas kita, ya, mengajarkan, ya, kepada anak-anak kita siang dan malam, kemanapun kita. Dibicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring sampai tidur lagi. Disuruh ajar lagi tuh firman ke anak-anak. Luar biasa. Saya pikir cuma ibadah kong baru ajar itu anak. Ternyata sampai tidur juga. Ya, diajar juga. Ya, sampai di perjalanan juga diajar. Saya paling bagus ngajar kalau di jalan. Ya, karena nintau mau baca cerita apa, ya bicaralah, tegurlah itu anak-anak. Kalau tidur itu yang kurang, ya di Pak Gembala. Karena pulang kerja langsung blak, ya so nintau itu anak tidur di mana. Tapi ternyata sampai tidur, ini mama ini DP tugas. Ya. Mesti ajar ini kepada anak-anak kita, ya, supaya ada sebuah persekutuan di dalam keluarga, mesbah keluarga. Itu penting. Mari tahun 2024 kita kembangkan, kita tingkatkan mesbah keluarga. Ya, jangan kita cuman kuat istilahnya di mesbah, ya, komsel, di mesbah di gereja, tapi di mesbah keluarga kita kurang. Saya menyadari bahwa tahun 2023 kurang di situ, tapi Tuhan bilang 2024 mesti tingkatkan ini dia. Ya, sebagai perisai pagar ya di tengah-tengah keluarga, ya.
Oleh sebab itu di tempat inilah tempat di mana kita terus dilatih, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu baru 2M atau M2. M yang ketiga, M yang terakhir. Yaitulah Yeremia 5, Yeremia pasalnya yang kelima. Yeremia pasalnya yang kelima, ayat 24 dan 25. Yeremia pasal 5 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Ini itu M paling besar, itu M paling susah. Berapa banyak yang suka dapat 3M? DP tantangan lagi besar. Kalau 1M, pergi ibadah, datang cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kira-kira itu DP gambaran besar. Kalau 2M atau M2, nah itu kita bersekutu di keluarga. Mar 3M lebih tinggi, lebih besar lagi DP tantangan. Yaitu apa? Ayat 25. Kalau pingin berkat hujan awal, hujan akhir. Ayat 25 bilang begini. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. M yang ketiga, mari kita bertobat rame-rame. Jemaat ini tidak terkecuali saya. Mari kita bertobat dari kesalahan kita. Karena yang namanya dosa, ini saya menggarisbawahi saudara. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Tuhan sudah perintahkan berkat kepada kita. Tetapi ada satu penghalang. Namanya dosa. Yang saya mau renungkan malam ini adalah dosa, ya. Kadang-kadang penafsiran orang, pemahaman orang, dosa adalah sebuah tindakan, ya, yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga ada aturan yang ditetapkan di dunia dan di sorga. Di sorga juga punya undang-undang, di dunia ini punya aturan. Karena terlalu banyak orang berdosa melanggar, ya, aturan-aturan, maka ditetapkanlah hukum dunia. Ya, maka ada hakim dunia. Tetapi juga ada hukum sorga. Hukum dunia biasanya mengikuti hukum sorga. Biasanya mengikuti hukum sorga. Tapi ada juga hukum dunia yang dibuat oleh dunia itu sendiri, oleh manusia itu sendiri. Ya, karena bertentangan dengan hukum sorga. Kita tidak bicara undang-undang. Tapi saya mau bicara, yaitu adalah ada satu hal yang dunia tidak pernah teliti, yang sebenarnya itu adalah dosa. Biasanya kalau dunia, hukuman atas dosa itu diukur dari besar kecilnya dosa. Betul tidak? Masa cuma curi selop harus dihukum seumur hidup? Kan enggak fair, enggak adil. Iya toh? Kalau mencuri kambing, ialah tentu beda dengan mencuri selop. Ya hukumannya ada 1 bulan, ada 1 tahun, ada 5 tahun. Betul atau benar ini tafsiran? Saya bukan orang hukum. Tapi kalau curi, membunuh atau mencuri yang dengan triliunan, ya tentu DP hukuman lebih tinggi lagi. Sampai ada dihukum seumur hidup. Itu dunia. Tetapi ada sebuah hal yang tidak pernah diteliti oleh dunia. Karena memang untuk meneliti hal ini, itu agak sulit. Tetapi hal itu ada di surga. Adalah merupakan aturan surga. Hal apa itu yang dikategorikan sebagai dosa? Dosa itu dalam standar Tuhan itu bukan cuma hanya perbuatan.
dari perkataan, dari tingkah laku, bukan. Tetapi apa yang timbul di dalam pikiran, di dalam hati. Di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Siapa maka tahu di dalam hati ini? Betul tidak? Apalagi so pakai semengking, ya toh, so pakai kuning kemari, ya toh, so pakai hak kemari, mar itu di dalam. Nah, dalamnya laut boleh diduga, tapi dalamnya hati, siapa maka tahu. Haleluya. Ini yang tidak bisa diukur oleh dunia. Karena teknologi memang ada untuk mengukur kebohongan, ada. Tetapi tidak akurat 100% oleh para ahli, karena teknologi itu dibikin oleh manusia juga. Betul tidak? Kita pernah menyaksikan beberapa kasus yang katanya berbohong atau tidak, terus dipakai alat untuk di ini. Tapi enggak akurat, tidak diakui juga oleh hakim-hakim juga. Itu hanya sebagai tools, bantuan dalam rangka supaya hakim bisa mengeksplor lebih banyak tentang kasus dan perkara itu. Tetapi itu bukan standar bahwa itu benar. Alat atau teknologi untuk mengukur kebohongan seseorang. Karena di dunia ini tidak bisa atau tidak ditemukan. Dan Tuhan tidak izinkan. Dan itu hanya punya Tuhan dan punya sorga. Untuk mendeteksi. Yaitu kedalaman hati kita. Maka itu yang Tuhan cari kalau mau bertobat, bukan kata-kata. Itu kata-kata kedua. Tapi pertobatan pertama yaitu adalah dari dalam. Karena dari dalam hati ini baru keluar dan terpancar seluruh ekspresi pertobatan itu. Amin. Saudara paham ini? Makanya hati itu, tetapi hati ini siapa yang tahu, karena dia ada di dalam, di kedalaman hati kita. Karena di hati itulah jantung dari pusat daripada hidup kita. Hati ini adalah pusat segala-galanya. Pusat manusia, ya. Hati ini, di jantung ini, di jiwa ini, pikiran. Tetapi Tuhan, standar Tuhan, perhatikan, standar Tuhan dosa bukan cuma perbuatan. Bukan hanya perkataan, tapi kedalaman hati. Itu yang diukur dan dinilai Tuhan. Itu yang membuat sehingga pendeta satu ini agak aneh. Kita lebih banyak berdiam dan meneteskan air mata daripada baku ambil deng mai tua lagi. Mau jadi perang dunia keberapa ini dia? Orang bilang mau perang dunia ketiga, ini mau jadi keempat lagi ini dia. Yang tertawa lebih kuat pengalaman berarti. Haleluya. Haleluya. Ya. Karena saya ingat ini ayat ini, firman Tuhan ini, standar Tuhan. Ya. Ya kalau cuman ya kadang-kadang yang keluar di mulut itu beda. Makanya kalau baku tangkis mulu dengan mulu, rasa itu dia. Haleluya. Lebih bagus mengalah Jo untuk menang. Amin. Toh kebenaran akan muncul secara sendirinya. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Amin. Berkat tidak bisa dimanipulasi. Kalau Tuhan bilang buka-buka. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan bilang curahkan. Kalau Tuhan bilang terima. Amin. Wow. Luar biasa. Masih mau suka MK Ampa lagi? Besok MK Ampa. Haleluya, luar biasa Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Ya, di antara kita ini, Tuhan terima kasih. Kami sepanjang 2023 Engkau sudah latih sedemikian rupa. Menetapkan tahun 2023 ya sebagai tahun di mana kita mempersiapkan sebuah hal.
Tahun 2023 saya menghitungnya, nanti lihat sebentar dalam profetik. Di awal 2023 kita melepaskan deklarasi-deklarasi. Sampai di pinggir pantai, sampai naik gunung, waduh, sampai di Parao, wah luar, sampai di mana itu dia, sampai di Kobong, di air terjun kita lihat, waduh luar biasa ini pasukan. Declare, deklarasi. Ya, apa tujuannya kita mendeklarasikan? Ya, menetapkan hati kita ini untuk mempercayai, mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Deklarasi adalah apa yang kita lepaskan dengan dasar firman Tuhan. Karena deklarasi kita beda dengan deklarasi, partai. Beda. Saudara, ada buku deklarasi toh di kita. Itu beda dengan deklarasi partai. Ya, ini betul. Apa bedanya deklarasi? Memang kelihatannya di kata-kata ini rupa, ya Tuhan, kami akan berjalan terus, ya toh, maju untuk tahun depannya untuk lebih baik. Itu kata-kata itu juga kan ada di luar sana. Tapi apa yang membedakan deklarasi yang kita lepaskan, saudara? Ada dasar firman Tuhan. Amin. Ada dasar kebenaran firman Tuhan sehingga kita melepaskannya itu berangkat dari rema firman itu. Semua deklarasi ada dasar ayat firman. Jadi setiap kata-kata yang kita lepaskan itu bermakna karena dari rema ada dasar firman. Makanya dalam buku tebal itu nanti miliki jemaat yang belum punya, kalau bisa miliki yang sanggup miliki itu. Karena deklarasi itu penting. Ya, jangan 2023 ini semua lewat, kongso lewat lah itu deklarasi. Ya harus, ya deklarasi itu sebagai dasar. Ingat, kita masuk di 2024, deklarasinya tetap dari deklarasi 2023. Ingat itu, karena Tuhan meletakkan fondasi bagi kita. Saya tahu sekali, ya, bahwa dari 2023 Tuhan melepaskan fondasi di tempat ini sangat kokoh, sangat kuat. Sehingga kita masuk di 2024 ada dasarnya. Kenapa? 2023 kita berpijak sangat kuat sekali. Ya, di tengah-tengah badai sekalipun, terus di tengah goncangan, terus jemaat pasukan Tuhan terus bersama-sama ibadah, doa pasukan, doa puasa terus di sini. Dan saya berharap 2024 volumenya akan terus kita tingkatkan. Baik itu deklarasi, baik itu doa puasa, dan lain sebagainya. Karena ada itu sana, ada 3M sana. Ada 1M, ada 2M, ada 3M. Amin. Pendeta James senyum-senyum ini dia. Haleluya. Siapa bilang cair tadi? Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu di akhir 2023 ini sekali lagi kita ada, ya, Tuhan menyampaikan pesan ini, ya, kepada kita, ya, melalui pemimpin saudara di tempat ini, bahwa terimalah berkat hujan awal dan hujan akhir, ya. Yang pertama yaitu M pertama, dengan bagaimana caranya kita mau taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, kita terus, ya, harus bangun mesbah di tengah-tengah keluarga. Karena keluarga itu adalah fondasi daripada kita bersama-sama, ya, di dalam gereja ini. Ada unity, ada kebersamaan. Dan yang terakhir, yaitu kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Sebuah perenungan bagi kita malam hari ini bahwa standar Tuhan untuk sebuah pertobatan itu bukan dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita tidak perlu, yang kita tidak lihat. Karena standar Tuhan yaitu Tuhan menilai dari cara hidup kita, dari kedalaman hati kita, untuk supaya kita berkenan di 2024 menerima berkat double porsi ini dengan tujuan Tuhan yang besar. Saya berdoa ketika kita melepaskan tahun 2023 ini,
berkat ini akan menjadi nyata di antara kita. Bahwa Tuhan akan menghapus seluruh air mata kita. Tuhan akan menggantikan dengan sukacita, sebagaimana janji firman-Nya. Bahwa kita akan bersorak-sorai. Kita akan terus bergirang. Ya, bersukacita karena Tuhan. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepada kita hujan. Hujan pada awal dan hujan pada musim akhir. Seperti dahulu kala. Bahwa tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Akan ada masa kelimpahan. Akan ada masa terus, kita akan terus menuai. Akan ada masa pemulihan. Bahwa tahun-tahun di mana kita telah melewati banyak hal, ya. Mungkin ada berkat-berkat yang dicuri, ya, dari kita oleh iblis karena kesalahan kita. Tetapi oleh tangan kasih anugerah Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya di antara kita. Maka ayat 26 di dalam Yoel pasal 2, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Tetapi ada tujuan Tuhan, kita diberkati. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Ini adalah tugas kita. Bahwa benar hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang menjadi kekuatan kita memasuki tahun 2024. Yang menikmati tahun 2024 dengan kasih dan anugerah Tuhan. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri.